Hai, kita datang kembali di Kana Ministry Podcast dan hari ini kita berbeda nuansanya, feelingnya bukan di Kana Ministry Podcast, tetapi kita bermain agak jauh sedikit. Studio alam. Kita ada di studio alam, benar sekali. Dan narsumnya hari ini, saya ada 3 romo ganteng yang sudah ada bersama saya. Kita mungkin akan informasikan dulu bahwa kita ada di rumah retret Konstantin di Ambawang tepatnya. Karena pada hari ini kita kebetulan sedang ada satu pelatihan untuk calon DPP Paroki Keluarga Kudus Pontianak. Dan hari ini kita akan tiba di Kana Ministry Podcast khusus untuk menyambut Bapak Paus kita, Bapak Paus Fransiskus yang datang di awal September nanti. Dan kita sudah ada di episode keempat. Nah, untuk episode keempat ini kita akan mengangkat tema mengenai Fraternity, Compassion, iman, persaudaraan, dan belas kasih. Untuk itu telah ada di samping saya, kiri dan kanan, ada Romo Barces, kemudian ada Romo Puji, dan juga ada Romo Greg. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat apa saja. Baik, mungkin dimulai dari Romo Barces. Bapak Paus ini datang di Indonesia dengan membawa tema yang cukup menarik dan cukup cukup universal, yaitu tentang iman, kemudian tentang persaudaraan dan juga tentang belas kasih. Mungkin bisa diinformasikan secara satu per poin-poin ini bagaimana? Pertama-tama kedatangan Paus ini kan sebagai pemimpin tertinggi agama Katolik. Dan Paus adalah pengganti Petrus dan wakil Kristus yang kelihatan. Nah, sebagai pengganti Petrus, Paus ini adalah gembala tertinggi umat Katolik. Gembala tertinggi. Sebagai gembala tertinggi tentu menggembalakan seluruh dunia dan semua orang Katolik di seluruh dunia. Lalu sebagai wakil Kristus, memang iman kita itu kan mengatakan bahwa Kristus itu sudah naik ke surga. Kemudian sebelum naik ke surga, ia memilih Petrus untuk memimpin seluruh dunia. Memimpin para gembala. Maka disebut gembala dari gembala. Primus inter pares. Nah, para paus itu pengganti Petrus. Lalu Petrus yang mewakili kepemimpinan gereja, yaitu kepala gereja Kristus, itu kan mendapat mandat. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini bukan hanya perintah, tapi sabda Yesus. Nah, di atas batu karang yang adalah Petrus, gereja berdiri. Maka pemimpin gereja tertinggi itu ya punya wewenang seperti Kristus. Sehingga dalam penggembalaan pun para paus itu memimpin seluruh gereja melalui berbagai. Misalnya surat pastoral, misalnya dekret, misalnya motu proprio, dan berbagai bentuk surat atau dokumen-dokumen yang dibuat oleh paus untuk memimpin seluruh gereja. Baik. Nah, kedatangannya ke Indonesia tentu sama. Artinya sebagai gembala datang ke Indonesia mengunjungi domba-dombanya orang Indonesia. Itu. Baik, berarti ada iman, ada juga persaudaraan, ada juga belas kasih di situ. Ada 3 poin yang ini merupakan ada salah satu dasar dari agama kita, agama Katolik. Nah, mungkin Romo Puji bisa menambahkan. Untuk imannya mungkin sudah tadi dijelaskan oleh Romo Barces. Untuk persaudaraannya ini bagaimana maksudnya? Apakah persaudaraan ini lebih kepada antar umat Katolik saja yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, atau ini untuk persaudaraan secara umum, secara global, universal pada siapa saja dan dari kalangan mana saja? Iya. Tema yang diambil ini kan mau menanggapi situasi dunia kita sekarang ini, ya kan. Kenapa 3 tema ini dipilih? Karena memang dunia sekarang ini ya 3 hal ini yang kiranya memang paling perlu untuk ya kita perjuangkan lebih keras lagi gitu ya. Karena mungkin di tengah-tengah dunia yang sekarang ini
yang namanya persaudaraan menjadi sangat relatif. Dengan kemajuan zaman, dengan teknologi yang demikian pesat, ya, mungkin jarak antar pribadi menjadi semakin rendah, atau perjumpaan menjadi semakin jarang. Orang lebih suka di dunia maya, di dunia internet dan seterusnya yang tidak berjumpa secara langsung. Meskipun dengan cara itu pun kita bisa menjalin persaudaraan, ya. Tetapi nilai-nilai persaudaraan, pertemuan, sapaan, kasih itu terjadi apabila kita sungguh-sungguh bisa berjumpa. Nah, saya kira Bapak Paulus juga mau mengatakan hal ini kepada kita dengan memilih tema ini, persaudaraan ini. Tentu tidak dibatasi, ya. Persaudaraan, nilai-nilai kasih persaudaraan yang diajarkan Kristus memang terutama bagi murid-murid. Nah, murid-murid diajak untuk sungguh-sungguh menghayati kasih Kristus sendiri. Bagaimana itu menjadi dasar relasi ikatan di dalam tubuh Kristus, dalam gereja sendiri. Dari patronnya, modelnya itu Kristus. Jadi kita ya pasti jelas di antara kita harus bersaudara, harus sungguh-sungguh menjalin persaudaraan kasih. Tetapi juga kita dengan pihak-pihak di luar umat Katolik tentu saja. Justru inilah yang menjadi kesaksian hidup kita, di mana kita mewartakan nilai-nilai cinta kasih persaudaraan kepada siapapun tanpa melihat batas-batas atau kotak-kotak yang itu justru memecah-mecah kita. Maka Paulus kita ini kan lebih suka semacam menjalin menciptakan jembatan, tidak membuat tembok-tembok pemisah tetapi jembatan. Nah, inilah kiranya yang juga menjadi harus kita perhatikan, harus kita perjuangkan juga di tengah-tengah dunia yang sekarang ini mungkin nilai persaudaraan menjadi relatif. Kita diundang untuk sungguh-sungguh menghayati kasih persaudaraan yang sejati. Baik, berarti intinya adalah persaudaraan itu sangat penting maknanya apabila ada perjumpaan gitu ya Romo ya. Dengan itu adalah kedatangan dari Bapak Suci ke Indonesia. Seperti meluapkan rasa haus dari umat Katolik untuk bertemu dan berjumpa dengan Bapak Paus. Baik, ini untuk yang ketiga, belas kasih dengan Romo Greg. Ini di episode ketiga Romo Barces dan Romo Puji, kita ngomong tentang lingkungan ya, bagaimana kita dengan adanya belas kasih, dengan adanya solidaritas, kita bisa membangun untuk menghadapi krisis ekologi, begitu ya. Dalam hal ini bagaimana? Ya, kita harus juga sadar bahwa Paus kita tahun 2020 mengingatkan lagi tentang persahabatan kita semua. Dan kalau kita melihat lagi dokumen Fratelli Tutti tahun 2020 itu, lalu dipromulgasikan pada saat pesta Santo Fransiskus ya, 4 Oktober, juga mengajak kita kembali kepada patron saint untuk persaudaraan yang tanpa memandang sekat. Tidak hanya kita memandang manusia sebagai satu martabat yang sama ciptaan Tuhan, tetapi juga melihat lingkungan. Lingkungan juga adalah ciptaan Tuhan yang kita juga perlu menjalin persahabatan dengan kokoh berdasarkan iman kita. Inilah yang kemudian kalau menurut saya perlu kita angkat lagi sebagai hal yang penting akibat COVID, akibat juga dunia sosial media kita ini terpecah, terdistraksi, manusia tidak lagi penting, tapi persoalan-persoalan yang kalau dalam bahasa anak muda sekarang menjadi receh gitu ya, itu malah lebih dikemukakan. Nah, keutamaan, kemuliaan, keluhuran malah orang tidak mau masuk ke dalamnya. Baik, berarti hubungan pribadi antar pribadi secara nyata dalam dunia nyata, bukan hanya dalam dunia nyata maya, itu sangat penting. Baik, kembali ke Romo Barces. Selain misi yang dibawa oleh Bapak Paus ke Indonesia, itu tadi adalah iman, kemudian persaudaraan, dan juga belas kasih. Apa sih intinya hal konkret yang ingin disampaikan oleh Bapak Paus dengan datangnya ke Indonesia? Karena Indonesia ini termasuk negara yang bukan, kita maaf kata saja, toleransi antar umat beragama di Indonesia belum 100% bisa diakui oleh negara lain. Nah, ini bagaimana? Apakah ini ada hal yang ingin dibuktikan dari
kedatangan Bapak Paus ini? Terima kasih. Memang perjalanan ini tadi kan perjalanan penggembalaan. Nah, penggembalaan itu ternyata tidak hanya dalam lingkup kecil orang Katolik saja, tetapi dalam lingkup yang lebih besar, yaitu masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, maka jadwal atau agenda kunjungan Paus ini juga sudah terstruktur, teratur sedemikian rupa. Paus akan berjumpa juga dengan perwakilan rakyat Indonesia, misalnya dengan pemimpin-pemimpin, lalu akan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin agama yang ada di Indonesia, kemudian akan bertemu dengan para religius dan para imam, kemudian akan bertemu juga dengan saudara-saudaranya sesama Yesuit. Baru puncaknya perayaan Ekaristi bersama umat di seluruh Indonesia dari berbagai pelosok. Nah, ini memang misinya untuk bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan orang Indonesia. Sayangnya memang sebetulnya keinginan kita itu Paus seperti tahun 89 ada 3 tempat. Jakarta, Yogyakarta, dan di Timor Leste waktu itu. bukan di Flores. Ya, kali ini hanya ke situ. Nah, memang keterbatasan dan karena beliaunya juga soal kesehatan, soal usia juga, jadi dibatasi di Jakarta saja untuk kali ini. Nah, tapi begitu berharganya kedatangan Paus ini, maka pemerintah Indonesia mengatur perjumpaan demi perjumpaan itu supaya tersapa semua oleh pemimpin agama kita ini. Saya mau menambahkan, faith itu tadi, iman itu kan saya sendiri merasa sudah membayangkan bertemu dengan wakil Kristus walaupun dari jauh. Walaupun dari jauh. Berarti kamu nggak ke sana dong ya? Bukan, kadang para pastor kan jauh tempatnya. Tapi bertemu dari jauh pun sesuatu. Kami memang akan konselebrasi, tapi kan dari jauh. Dan itu saya bayangkan, saya bertemu wakil Kristus. Dan itu adalah impian dari seluruh masyarakat Indonesia ya, terutama yang agama Katolik ya. Sayangnya dibatasi, seperti kita dari Pontianak kan hanya 700 kuota. Nggak mungkin semua dan dibatasi juga oleh ruang dan juga waktu kunjungan sebetulnya. Jadi Romo Barces intinya bahwa Bapak Paus datang ke Indonesia bukan hanya sebagai kepala dari agama Katolik, umat Katolik, tapi juga sebagai kepala negara. Negara, ya. Banyak yang tidak tahu loh ternyata. Banyak yang ada komen-komen receh kalau kita baca di media sosial, komentar-komentar, ngapain sih itu kok datang ke sini gitu loh. Emang dia siapa gitu kan. Mereka nggak tahu bahwa itu juga adalah pemimpin negara, suatu negara. Baik, Romo Puji mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Romo Barces mengenai kedatangan, misi dari kedatangan Bapak Paus. Ya, Bapak Paus kita ini kan juga yang memegang kayak memberi kesaksian moral ya, kesaksian moral. Jadi kedatangan beliau ini juga membawa pesan-pesan moral, saya kira kaitannya dengan perdamaian, kaitannya dengan perang dan seterusnya. Saya kira juga himbauan-himbauan untuk menjunjung tinggi, memelihara kehidupan. Ini juga saya kira dengan kehadiran beliau di sini nih, itu yang mau digemakan lagi. Apa yang menjadi seruan-seruan Bapak Paus itu juga dengan kehadirannya mau nggak mau juga bergema lagi di sini gitu. Sehingga bukan hanya hadir sebagai kepala negara, tapi penjaga moral, dan seruan-seruan moral ini juga digemakan lagi kepada kita. Baik, dari Romo Greg ada yang ditambahkan? Kalau saya, kita harus kembali ingat. Seringkali Paus kita mengingatkan untuk kita membangun budaya kehidupan, budaya lebih beradab, budaya istilahnya budaya keadaban, lalu budaya persaudaraan kembali. Itu sangat, kalau menurut saya, sangat relevan untuk bangsa kita, juga relevan untuk Kalimantan Barat, relevan untuk orang Katolik juga.
ya kita nanti sebentar lagi akan juga ada pilkada. Pilihan warna tidak akan bisa menggoyahkan persaudaraan kita misalnya. Inilah budaya-budaya keluhuran yang perlu kembali kita angkat lagi. Dan ini pasti mendamaikan, membuat kita menjadi gembira, menjadikan kita juga komunitas cinta, ya, mewartakan cinta. Ini yang kalau menurut saya kembali perlu diingatkan pada umat, pada kelompok-kelompok juga di paroki, di keuskupan kita, juga saya dengan anak-anak kawan-kawan mahasiswa misalnya gitu. Baik. Itu ya. Intinya bahwa setiap umat Katolik itu memaknai kedatangan Bapak Paus ini secara berbeda ya, Romo Barces, ya betul ya. Tapi apa poin penting dari semua yang dibicarakan oleh Romo Barces? Yang terpenting yang ingin disampaikan oleh Bapak Paus dari kedatangannya dan bisa dimaknai secara lebih dalam oleh masyarakat, terutama untuk umat Katolik yang masih baru lahir ya. Kalau kayak kita kan mungkin tahun 89 sudah pernah ya kedatangan Bapak Paus di tahun 89 dan sudah pernah merasain, walaupun cuma nonton di TVRI, tapi kita udah bisa merasakan hawanya seperti apa. Nah, kalau yang ini nanti kira-kira seperti apa? Menurut yang saya lihat, yang saya mungkin alami, yang pertama-tama ialah beliau datang sebagai gembala. Gembala ya. Gembala. Dan gembala itu seperti kita cerita kemarin dalam pembekalan ini, seorang gembala itu kan seorang yang begitu mengenal domba-dombanya, begitu care, begitu bertanggung jawab sehingga pasang badan, begitu cerdas, begitu visioner untuk melihat jauh. Nah, sebagai gembala agung, pemimpin tertinggi, saya kira Paus juga ingin berdialog dengan orang Indonesia untuk mengetahui lebih jauh situasi kondisi Indonesia, untuk mengenal umat Katolik di Indonesia, dan untuk datang sendiri ke Indonesia. Biasanya paus-paus itu kan begitu mendarat itu mencium. Iya, mencium tanahnya. Artinya dia begitu mencintai. Nah, ini juga pesan, kan 35 tahun loh. Ya. 35 tahun baru datang paus ini. Dan ini misi cinta tadi. Paus mencintai umat Katolik. Dan persaudaraan itu juga penting ya, Romo Barces. Sangat. Karena persaudaraan bukan hanya umat Katolik saja. Itu dia. Ya. Ada agenda tidak sih kalau boleh tahu dari Bapak Paus ini, selain bertemu dengan umat Katolik di seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui live streaming, apakah ada agenda-agenda khusus yang ya seperti ini ya, lintas agama atau dengan hal-hal yang lainnya? Ya. Ada nggak sih? Itu ada, artinya gini. Tiba kan tanggal 3, lalu tanggal 4 itu sudah penuh jadwalnya. Pertama akan bertemu dengan para pemimpin negara Indonesia. Kedua para pemimpin agama. Pemimpin agama dari agama lain juga ya. Seluruh agama yang ada di Indonesia. Lalu bertemu dengan para religius tanggal 4 sore kalau tidak salah, 4 sore, dan bertemu juga dengan saudaranya para Yesuit. Itu di kedutaan. Jadi Paus mencoba untuk menyapa dan hadir di tengah-tengah persaudaraan ini. Juga hadir di tengah persaudaraan agama-agama yang ada di Indonesia ini melalui pemimpin-pemimpin agama. Ya, saya sih benar-benar salut. Artinya benar-benar melihat seorang gembala yang menyapa, mau tinggal di tengah-tengah. Sayang, saya membocorkannya aja. Sebetulnya uskup kita ini kepingin benar mau memperjuangkan supaya Paus ini datang ke Pontianak. Paling dah 5 jam itu tapi saya melihat hampir tidak mungkin. Hampir. Karena sudah diatur oleh pusat. Sayangnya itu tadi. Karena maksudnya Bapak Uskup supaya Paus itu yang melalui Laudato Si melihat Kalimantan ini. Bagaimana Kalimantan, dan harapannya itu menggerakkan supaya, weh orang Kalimantan, jaga hutanmu. Sayang Paus tidak dijadwalkan. Ya. Mungkin lain kali. Semoga kita amin. Semoga di Pontianak dan kita tidak mudah 35 tahun. Untung aku dapat 2 kali. Waktu 35 tahun yang lalu saya baru tabisan. SD.
Masih SMP, berarti kita belum Lihat di masih televisi. SMP, belum. Hanya di TVRI waktu itu ya. Ya, itu ya. Baik, ada misi perdamaian berarti yang Pasti Pasti itu sudah misi kita perdamaian. bicarakan Karena Bapak tadi. Paus itu adalah lambang dari Perdamaian dunia dunia. ya, Ya, bukan hanya betul. sebagai di umat Katolik tapi Betul. seluruh. Harapan dari Romo Barces dengan setelah datangnya Bapak Paus di Indonesia, mungkin bukan untuk umat Katolik saja tapi seluruh umat yang ada di Indonesia dari berbagai kalangan agama apapun, apakah setelah ini solidaritas kita semakin tinggi atau bagaimana? Karena Pasti. tahulah berita-berita yang ada saat ini seperti apa. Pasti ya. Itu yang pertama, tentu membuka mata orang Indonesia, siapapun orang Indonesia, tuh lihat pemimpin. Satu-satunya agama yang punya pemimpin seluruh dunia kan Katolik. Iya. Lainnya kan tidak punya. Iya. Lihat orang Katolik bersatu, lihat pemimpin umat Katolik itu mengunjungi umatnya dan sebagainya itu. Membuka mata orang Indonesia akan keberadaan orang Katolik. Tuh, walaupun kita minoritas di sini, tetapi lihat pemimpinnya. Dan ini semoga membuka. Ini untuk kebanyakan, untuk orang Katolik sendiri. Karena kunjungannya faith tadi. Jadi semoga harapannya orang Katolik semakin kuat. Orang Katolik semakin percaya diri. Orang Katolik semakin beriman. Dan semakin memiliki cinta persaudaraan yang kuat. Amin. Harapan saya. Harapan kita semua ya. Baik, terima kasih Romo Barces sudah menyediakan waktunya bersama kami culik sebentar. Terima kasih sekali lagi. Jadi memang kita sebagai informasi memang kita akan dalam rangka kedatangan Bapak Paus, kita ini dari dua romo kami dari keluarga Kudus memang ada dia ceritanya kita pengen inilah ada gebrakan sedikit gitu loh. Jadi gebrakan sedikit. Nah ini kita akan bikin beberapa episode. Terima kasih sekali lagi Romo Barces dari bersama kami. Semoga harapan-harapan dari Romo Barces Amin. bisa terlaksana. Dan Harapan kita. harapan bersama ya. Baik. Dengan demikian berakhir sudah Kana Ministry Podcast kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini, walaupun mungkin ada yang diulang lagi ya Romo ya, ada yang diulang lagi tentang menjaga lingkungan hidup, kemudian tentang persaudaraan, tentang kasih, tentang iman itu diulang-ulang. Tapi memang itulah inti dari agama kita, yaitu dengan adanya iman yang kuat supaya kita bisa punya kasih terhadap orang lain. Baik, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam buat Anda semuanya. Dan kita akan berjumpa di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Jumpa hidup Paus kita. Ya.